muda karena sebagai wahana kaum muda suka berkarya. Kader pembangunan sebagai berkat bangsa, disiplin, berani dan setia, berakhlak mulia. Bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang, satu pramuka untuk satu Indonesia. Melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Gerakan pramuka praja muda karena sebagai wahana kaum muda suka berkarya. Kader pembangunan sebagai berkat bangsa, disiplin, berani dan setia, berakhlak mulia. Bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang, satu pramuka untuk satu Indonesia. Melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Salam pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama-sama di ruangan yang baik ini. Kakak-kakak sekalian, pada hari ini kita berkumpul di aula BJB ini dengan agenda pemaparan tentang program Wakabinawasa berkaitan dengan kursus orientasi, kemudian KMD, KML, dan KML. Nanti pemaparan akan dijelaskan oleh Kak Binawasa. Yang terhormat Ketua Kuara, Ketua Cap Kabupaten Garut. Yang terhormat Kak Wakabinawasa. Yang terhormat Ketua Harian Mabicap Kabupaten Garut, Dispora. Yang terhormat kakak-kakak para walka Kuarcap Kabupaten Garut. Yang saya hormati Kak Kepala Pusdiklatcap Kabupaten dan kakak-kakak Ketua Kuaran se-Kuarcap Kabupaten Garut. Dalam hal ini saya selaku pembawa acara Kuarcap Garut dengan Korplati dan para ketua kuaran. Adapun susunan acaranya pertama yaitu pembukaan yang baru saja saya lakukan. Kemudian pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Kak Hajah Uci Kona'ah. Yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian sambutan dari Kepala Kadispora, kemudian sambutan dari Kak Warcap. Selanjutnya pemaparan gebiar kursus orientasi, kursus mahir dasar,
kursus mahir lanjutan oleh Kak Waka Binawasa. Selanjutnya tanya jawab seputar kegiatan kursus orientasi, kursus mahir dasar dan sambutan nanti arahan dulu dari Kak Ketua dan dilanjutkan oleh Kak Kadispor. Terima kasih. Untuk itu, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan acara ini. Selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Kak Haja Tujuana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin disilahkan berdiri. Hidupan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Kepala Dinas di sekolah sekaligus sebagai Ketua Harian di Cabang Kabupaten Garut. Juga yang saya hormati Bapak Kabid dan seluruh pejabat yang ada di lingkungan di sekolah. Yang saya hormati Wakil Ketua Binawasa, Pak Dr. Puskitwa, Haus, para Kuaran, Ketua Kuaran, ini 42 kecamatan, 42, ya semua, ya. Kita bersyukur kita panjatkan kehadiran Nabi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kita adalah teladan kita sekaligus orang kasih jati, karena beliau adalah Nabi yang diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi yang diturunkan untuk menyempurnakan. Guru saya punya guru masih guru usia 80 tahun lebih. Guru saya, gitu. Guru saya kenal mantap ya. Jadi saya mau tahu nih, ada kan orang yang bukan guru sih? Bukan dari guru. Ya, bukan bahasa dari guru. Kakak-kakak sekalian, alhamdulillah ya saya harus ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak atas kerjasamanya selama ini. Karena kita alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentu kegiatan ini disadari atau tidak itu merupakan kegiatan prioritas. Makanya kita pun sekarang ke depan bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya prioritas. Jadi kalau anggotaan itu kan harus ada buktinya. Terdaftar ya ada, ya pakai anggota lah sekarang mah model pakai kartu anggota. Nah ini saya dari awal tidak diberi kesempatan untuk ya menerima, tidak ada, kita tidak menerima berapa anggota kita. Anggota pramuka kita berapa? Bahkan saya coba tanya-tanya juga ke Kuaran, di Kuaran ini anggota pramuka kita berapa? Dahulu tuh ada. Coba saya kamu tanya ya, jadi saya ingin tahu ini dari Pasirwangi ada. Kakak, berapa anggota pramuka di Pasirwangi? Dari Garut Kota mana? Kakak, Garut Kota berapa anggota kita? Untuk keanggotaan sebetulnya dibagi dua, ada anggota aktif dan pasif kan. Jadi kurang lebih untuk anggota aktifnya ada 200. Buktinya apa? Ada data. Datanya ada. Ada di bawah. Kartunya ada. Kartu anggota. KTA itu kan 3 tahun sebetulnya ada kemarin sebetulnya kembali lagi ke kuat jaga. Kalau berbicara KTA Enggak, bukan jangan anak nanya saja. Kakak nggak ada. Ada nggak ada? Kalau nggak ada nggak usah. Oke, cukup. KTA-nya sebagian. Ada yang punya KTA? Ada. Nah, coba kakak dari Tarogong Kidul. KJI. Nah, gimana kak Tarogong Kidul? Berapa anggota kita? Boleh mau aktif, mau yang pasif tadi kata kakak.
Kakak Warang menurut Bapak? Ada datanya? By address-nya ada? Terus? Belum ada. Ya. Berapa yang aktifnya berapa? Bukan, anggota yang aktifnya berapa? Semua aktif. Bukti aktifnya apa? Ada kegiatan. Ada apa lagi bukti aktif itu? Ada iuran tidak? Ada iuran. Ini bagus, ini berarti ada kan? Gitu. Ya. Baik. Sekarang kakak mau tanya lagi nih. Keluaran leres mana? Nah, leres bagus, kemarin juga banyak pembinanya banyak. Kita punya pembina berapa kakak? Oh ya, nggak apa-apa. Ya, jujur kan pramuka itu jujur. Ya. Kakak, jadi kita kondisi existing kita yang disimpulkan di Warsa, di cabang, bahwa anggota kita sekarang itu berapa kita tidak jelas. Ya. Kemudian pembina berapa juga dari awal saya tanya dia sertifikat ada. Tahu nggak ada datanya, tahu nggak ada di lapangan, kan di lapangan mah ada gitu. Ya, artinya gini kakak, program prioritas kita sekarang adalah terkait dengan keanggotaan, terkait dengan pembina, terkait dengan pelatih. Ya, ini terkait keanggotaan itu baik dari sisi kuantitas berapa jumlahnya maupun dari sisi kualitas berapa yang aktif yang mendapatkan pembinaan dari kita. Ini prioritas. Ya, jadi kakak-kakak sekalian, kalau misalkan nanti ada waka semua bergabung karena waka itu juga pelatih ya. Waka kita semua pelatih. Harus waka kita pada jadi pelatih kan? Tidak semua waka jadi pelatih. Coba kita absen. Jadi pelatih itu syaratnya harus KPD dan KPL. Ya, ini kakak yang ada di sini nih, yang waka TK kita. Pertama adalah yang prioritas adalah masalah keanggotaan. Makanya di sini Isur, Nayo, nanti pengaturan harus segera dijalankan. Yang kedua juga ada perbuknya sudah ada sedang dibikin. Perbuknya sedang kita siapkan. Ya. Jadi untuk keanggotaan itu kan syaratnya bukan hanya aktif ikut camping ikut kan, tapi ada iuran juga kan. Ya, ada iuran. Jadi bukti loyalitas anggota itu salah satunya loyal itu bukan hanya datang aja hadir, tapi juga bukti bagaimana ada iuran pembayaran yang sudah kita tetapkan. Ini yang prioritas terkait dengan keanggotaan. Ya, pengkartuan, kemudian perbuk. Ya. Kemudian hal yang lainnya adalah terkait dengan pelatih. Saya ucapkan terima kasih, kita sudah melantik 120. Ya. Kita mentargetkan sekolah SD, SMP, SMA, maksudnya setingkat lah gitu ya. Atau kalau di kita mungkin siaga, penggalang, penegak dan ya. Jadi kita siapkan ya, pembina-pembinanya, dan untuk mempersiapkan pembina ini adalah domainnya di Wakil Ketua Bina Wasa dan juga Pusti. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah melantik, sudah memberikan ijazah untuk pembina itu jumlahnya 1175. Tepuk tangan. Ya. Alhamdulillah. Jadi, nah kita ada target bagaimana SMP yang ada di Kabupaten Garut itu punya tim pembina yang solid. Kita ketahui ada berapa SMP negeri swasta? 400. Kalau misalkan jumlah minimalnya 2, ya, berarti kita perlu pembina 800.
tapi 2 atlet solid biasanya. Betul nggak? Nah sekarang kita coba ya untuk KMD itu ya kita rinci. Subsidi dari pemerintah kan kalau minta subsidi ya. Iya. Nah kalau nggak ada subsidi kecuali yang diminta aja waktu KML. Nah subsidi dari ya pemerintah di sini saya sudah anggarkan di bidang pramuka itu per orang 175.000. Wah, tangan dulu atau 175.000. Kemudian, nah yang 175.000 ini peruntukannya adalah untuk para pelatih. Makanya minimal KMD ataupun KML jumlahnya harus 40. Karena kalau 40 tak korek pelatih, kalau nyampe ke bensinan gitu. Ya, itu hanya sekedar bensin Pak, bukan apa-apa lah. Ya. Nah, 175.000, tapi minimal jumlah nanti KMD maupun KML itu berapa? 40. Nah, kemudian dana yang harus ya dari anggota ya dan calon pembina itu harus mengeluarkan 500.000. Kan jauh dari 1.300. Nah, yang 500.000 itu dibagi lagi. Ya, silahkan dikelola oleh Kuaran ya 400.000. Sama 400.000 Kuaran? Pusdik? Enggak, pusdik itu kan nanti dari pelatih kan pelatih. Ya. Nah, yang 100 itu baru dikelola oleh nah ini ya. Nah, udah kelihatan kan? 400.000, ada 50.000 dan 50.000 dikelola. Yang 400 dikelola Kuaran, yang 50.000 dikelola oleh Pusdik, yang 50.000 langsung oleh Wakaf Binawasa. Ya, ini. Nah, cukup tuh 400.000, cukup. Kenapa? Ya, bisa karena kita membagi pelajarannya itu melalui luring dan daring. apa begitu cekap? Nah, itu malah ya. Jadi kakak sekalian, terima kasih. Saya kira itu saja pokok-pokok yang saya sampaikan. Nanti ada penjelasan tambahan. Pertama dari Ketua Harian Nabi, Kak Totong, Kak Eko, sekaligus juga Kak Totong terkait dengan rincian. Kalau dari saya kan hanya sebentar ya, Kak Totong nanti mudah-mudahan bisa lebih jelas dan ya mudah-mudahan kita dalam tahun ini arah kita lebih jelas. Di sini juga ya ada para waka, saya mohon para waka juga ya bergabung bagaimana semua mensukseskan program ini, ya. Baik program yang ada di bawah Binawasa maupun yang di bawah dari Bina Muda. Karena kita untuk sekarang itu prioritas itu adalah bagaimana kita Binawasa dan Bina Muda ini bisa menghasilkan kader-kader pramuka, ya, anak-anak kita para pandu-pandu pramuka yang betul-betul berkualitas dan juga kuantitas juga mencukupi. Kesekretariatan juga ini Kak Nargo ya, katanya Kak Jajak, Kak Isul, bagaimana menyiapkan untuk keanggotaan atau keanggotaan. Kemarin Kak Jajak sudah menyiapkan dan ini sinergis ya, sinergis. Oh ya, jadi nanti juga ada aplikasi keanggotaan ya, namanya Siska. Ya ada itu Siska apa itu videonya? Ya, ya. Apa? Kalau kita ini kan banyak anggota dari Kementerian Agama. Apa
Sekolah juga berlaku untuk Kementerian Agama di samping sekolah yang dibuka. Artinya kan kami dah semuanya. Tolong kirimkan sih. PSLA sesama ya. Ya, jadi ya nanti kita undang khusus ya untuk dari Kementerian Agama yang mudah-mudahan dari komunitas SMA, SMK, terutama pembina penegak. Pada dasarnya kami mensupport ya terkait dengan program kebijakan khusus orientasi KMD dan KMR. Karena memang dirasakan bahwa mengapa kegiatan kepramukaan di gugus depan tidak berjalan, kuncinya ada pada mutu pembina. Dan diakui, insya Allah kami Bina Warsa sebetulnya sudah melakukan pendataan di awal Pak Kuarkap dan tidak peroleh data, tapi ini belum, yang penting kami punya data dasar. Total pembina itu kurang lebih 3.819. Kemudian ini hasil survei yang tidak tahu 483. Total pembina yang belum kursus 2.170, kita data itu tahun 2021 ya. Kemudian total pembina kursus 1.166. KMD waktu itu 762, KML 238, KPD 89 dan KPL 77. Jadi masih ada pembina yang belum kursus kurang lebih 2.170. Itu data. Ya, kita akui bahwa sementara itu mungkin data yang sempat kita untuk dicari tahu, sebab bagaimana kita bisa melakukan program. Kalau itu saja, selanjutnya nanti kalau ada terkait biaya operasional. Sedangkan kami di sini sudah berupaya untuk mengadakan iuran di tiap kuaran, akan tetapi hasilnya ini tidak berjalan. Terutama kami sangat kesulitan dengan SMP dan SMA. Di sini ada Kak Nanang ya, Kak Haji Nanang. Mungkin bisa nanti berkomunikasi dengan kepala SMA. Kami sebenarnya sudah berusaha. Sangat kami pikirkan bagaimana proses daripada keluarga. Kalau keluarga itu kan ada dana. Nah kalau keluaran ya, ini memang kita ya kalau lihat postur atau struktur APBD kita itu sulit kita kalau misalkan ya mengeluarkan untuk keluaran. Tapi kita sudah beberapa bulan ini sudah mencari atau sudah mempersiapkan Pergub ataupun SK Bupati ataupun apa namanya terkait dengan iuran, tapi harus diawali dengan keanggotaan. Kita awali dengan keanggotaan. Nah, yang berhak, yang punya kewajiban iuran itu kan siapa? Dalam permen, undang-undang. Nah, keuangan gerakan pramuka diperoleh dari iuran anggota sesuai dengan kemampuan. Jadi kemampuan kita berapa? Jadi kalau 500 mah udah mampu lah satu coprok kalau gitu ya. Ibu. Ya. Jadi memang yang ditegaskan di sini adalah dari iuran. Yang lainnya bisa asal tidak mengikat gitu kan. Nah makanya kita terus ya, kemarin ya dekat tinggal dikirimnya uangnya ya belum kelihatan. Tapi paling tidak ada payung hukum sehingga kita bisa mewajibkan iuran bagi anggota. Makanya kudu getol mencari anggota ya. Jadi kuara itu getol cari anggota. Maka dilanjut sama Pak Adrian Masih dan juga Pak Ketua Bina Warsa. Hatur nuhun kasadayana, kapunten kami kasadayana bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Pramuka.